Kita akan belajar tentang mesin terbang. MESINTERBANG. Apa kau melihat saya datang? Halo planet bumi. Di planet bumi, kalian memiliki berbagai jenis mesin terbang. Jet tempur yang kuat dan besar. Pesawat yang besar yang membawa penumpang dari satu kota ke kota yang lain. Pesawat layang yang tak memiliki mesin, mereka terbang di langit seperti burung. Pesawat akrobat melakukan gerakan yang hebat. Dan helikopter yang sedang berputar. Balon udara yang lebih ringan daripada udara. Lihatlah mesin terbang ini. Ini disebut pesawat luar angkasa. Pesawat ini membawa astronot ke stasiun luar angkasa. Hai Tuan astronot. Kita nanti akan kembali ke sini untuk melihat apa yang terjadi. Ada banyak mesin terbang yang bisa dipelajari. Kupikir akan mendarat di bawah sana saja. Di sanalah tempat untuk pesawat. Bandara adalah tempat yang bagus untuk belajar tentang mesin terbang. Hai, mereka melihatku datang. Aku adalah Zimo, seorang alien. Ayo turun. Wow, rem sekarang. Oh, janganlah menggagalkanku. Hai, apa kabarmu? Baik. Hai, namaku adalah Zimo. Aku seorang alien dari planet Zorlon. Halo, namaku Loni. Aku dari planet Bumi. Aku sebagai pilot. Oh, Lani. L-O-N-N-I-E. Lani. Zimo. Z-I-M-M-O. Zimo. Kau adalah pengeja yang baik, Tuan. Terima kasih. Oh ya, Zimo. Mesin terbang yang kau miliki sangat menarik. Boleh aku melihatnya? Oh, tentu. Akan kubawa. Oh iya, ayo kita ke sana. Wow, kami tidak banyak melihat mesin terbang seperti ini. Aku tahu, ini pesawat angkasa. Aku membangunnya di garasi belakang rumahku. Ayahku dan Paman Jack membantuku dalam memasang. Aku kemari karena aku berpikir akan menjadi tempat yang bagus untuk belajar tentang mesin terbangmu. Iya, bandara adalah tempat yang terbaik untuk melihat mesin terbang yang ada di bumi. Kau lihat sendiri kan bagaimana keadaannya? Itulah yang kupikirkan. Apa gunanya tombol ini? Oh, kupikir tak seharusnya kau menekan tombol itu. Iya, tapi aku ingin tahu fungsinya. Haruskah dia kubiarkan menekannya? Itu akan mengaktifkan layar televisi ajaibku. Ayolah Jimo, aku ingin tahu fungsinya. Ah, baiklah. Aku coba ya. Tidak. Aku hanya bercanda. Kau boleh meneruskannya, Tuan. Baik Zimo, kita lihat. 5, 4, 3, 2, 1. Aha. Wow, apa itu? Itu adalah TV ajaibku. Dia akan menunjukkan semua hal tentang jenis bandara yang lain dan juga jenis pesawat yang lainnya, Tuan. Ayo kita lihat sekarang. Pesawat. Itu ejaan dari pesawat, Tuan. Iya, itu benar. Tani bilang kalau orang terbang dengan pesawat untuk berbagai macam alasan. Ada yang terbang dengan pesawat untuk liburan dan ada juga orang yang terbang ke kota dan negara lain. Karena itu adalah bagian dari pekerjaannya. Jika ada yang terburu-buru, pesawat adalah jalan yang tercepat. Pesawat bisa berjalan 10 kali lebih cepat daripada mobil. Kupikir orang ini sedang terburu-buru karena dia memiliki rapat bisnis penting di Chicago. Aha! Apa kau tahu, lebih dari 3 miliar orang terbang dengan pesawat setiap tahun. Dan mereka berangkat dan mendarat lebih dari 800 bandara yang berada di seluruh kota di dunia. Bagaimana cara kerjanya? Untuk membuat semua orang bergerak dan aman, membutuhkan banyak orang untuk bekerja sama. Seperti orang ini mengambil tiketmu. Orang-orang ini membersihkan es dan salju dari sayap ketika cuaca dingin dan bersalju.
Orang ini mengisi tangki bahan bakar. Tangki itu lebih besar daripada tangki bahan bakar mobil. Membutuhkan 54.000 galon bahan bakar untuk memenuhi tangki dari jet besar seperti ini. Itu cukup untuk mengisi sebuah kolam renang yang sangat besar. Ini adalah Jumbo Jet 747. Dia bisa membawa lebih dari 400 penumpang. Dia bisa menampung lebih dari 840 makanan dan 21 galon jus. Ketika dia diisi dengan orang, bahan bakar dan makanan, beratnya lebih dari 70 ekor gajah. Lani berkata beberapa orang penting yang bekerja di bandara disebut sebagai pengendali lalu lintas udara. Itu adalah pekerjaan mereka untuk memastikan semua pesawat datang dan pergi tanpa saling bertabrakan. Aku menyukai TV ajaibmu, Zimo. Aku juga. Tapi aku ingin tahu, Lani, bagaimana cara pengendali lalu lintas itu menjaga pesawat agar bergerak dengan aman? Itu pertanyaan yang bagus. Kita bisa lihat di TV ajaibmu lagi. Baiklah. Lani bilang pengendali lalu lintas udara lah yang membimbingku ketika aku mendarat di bandara ini. Hai, aku Zimo. Apa kau tak mengenalinya? Mereka bekerja di dalam gedung ini yang disebut sebagai menara pengendali. Mereka memanjat banyak anak tangga agar bisa ke tempat tinggi hingga mereka bisa melihat semua yang terjadi. Orang itu dalam kondisi yang bagus. Pengendali lalu lintas udara memiliki banyak benda yang keren untuk membantu mereka dalam pekerjaannya. Karena pesawat banyak yang datang dan pergi, setiap waktu pengendali lalu lintas udara menggunakan radar untuk mengikuti jejak mereka semua. Setiap pesawat bisa dilihat sebagai titik di layar radar. Dengan cara begitu, pengendali bisa mengetahui seberapa dekatnya mereka antara satu dengan yang lainnya. Dengan berbicara langsung dengan pilot, mereka bisa memberitahunya kapan waktu yang aman untuk terbang dan mendarat. Sekarang aku harus pergi. Ada satu hal yang harus diketahui tentang terbang. Apa itu? Ini sangat menyenangkan. Ayo kita pergi. Oh, baiklah. Lani mengajakku untuk naik pesawatnya. Aha! Pesawatnya kecil dan bernama Cessna. Lihat, untuk menyalakan mesin, Lani memutar kunci kontak. Sama seperti yang ada pada mobil orang tuamu. Tapi pesawat tidak sama seperti mobil. Pesawat butuh orang yang dilatih khusus untuk menerbangkannya, yaitu seorang pilot. Itu seperti benar. Lani. Ayo kita terbang. Bagus. P-I-L-O-T. Ejaan dari pilot. Hahaha. Hei, lihat. Ini adalah lintasan yang sama di mana aku mendarat. Sebelum kita pergi, Lani memberitahu pengendali lalu lintas udara untuk memastikan apakah kita akan aman untuk berangkat. Kita akan berangkat. Selamat tinggal bumi. Kita semakin meninggi dan menjauh. Wah, lihat, ada danau di bawah sana. Lihatlah pada meteran yang indah itu. Mereka memberitahu Lani berapa banyak bahan bakar yang dimiliki dan berapa ketinggian dan kecepatan kita. Lani sangat tahu banyak tentang pesawat. Lani bilang bahwa orang di bumi selalu bermimpi untuk terbang seperti burung. Tapi mereka tak memiliki sayap hingga mereka harus mendesain mesin yang memiliki sayap. Pesawat pertama memiliki 2 set sayap. Mereka disebut sebagai pesawat B. Tapi ketika mencobanya, mereka masih memiliki kesulitan untuk membuat mesin terbang baru ini lepas landas. Hampir 100 tahun yang lalu, ketika dua bersaudara Orville dan Wilbur Wright menjadi orang pertama yang terbang di tempat yang bernama Kitty Hawk, Carolina Utara. Karena pesawat lebih berat daripada udara, mereka mengetahui kau membutuhkan mesin dan baling-baling untuk membuat pesawat berjalan cepat. Cukup cepat untuk mendorong udara melewati sayap dan mengangkat semua benda ke langit. Ketika manusia mengetahui cara terbang, berbagai jenis pesawat dibuat dan semua jenis dari perintis langit dengan segera menjadi pahlawan. Ini adalah pilot yang terkenal. Dia bernama Charles Lindbergh. Dia orang pertama yang terbang menyeberangi Samudra Atlantis dengan pesawatnya yang bernama Jiwa St. Louis. Ini adalah Amelia Earhart, pilot wanita yang terkenal pada zamannya. Dia membuat banyak rekor. Nama pria ini adalah Howard Hughes. Dia membangun semua jenis pesawat dan membantu bisnis pesawat komersil untuk lepas landas.
Pesawat terbang terdiri dari berbagai macam bentuk dan ukuran. Seperti milik Lani, yang ukurannya lebih kecil. Dia hanya bisa menampung 4 penumpang. Pesawat yang lainnya sangatlah besar. Seperti mesin terbang yang ada di sana. Lani bilang mereka adalah pesawat militer. Mereka itu seperti truk yang ada di udara. Mereka membawa makanan dan perbekalan ke seluruh dunia. Kuharap salah satunya penuh dengan pizza. Wah, pizzanya enak ya. Aku minta satu. Iya, enak Aha! sekali. Pekerjaan ini adalah untuk membantunya memarkirkan pesawatnya dengan aman. Ditambah dia akan mendapatkan visa yang pertama. Aku yakin aku menikmati perjalananku. Apa kau melihat jet itu? Dia terbang terbalik. Lani bilang mereka adalah pesawat jet spesial yang diterbangkan oleh pilot angkatan laut yang bernama Blue Angel. Lihat. Mereka bersiap lagi untuk lepas landas. Roda dinaikkan. Blue Angel adalah beberapa pilot yang paling ahli di dunia ini. Semua anggota Blue Angel harus dalam kondisi prima. Jet mereka bisa mencapai kecepatan 1000 mil per jam. Ketika mereka terbang sedekat ini dengan yang lainnya, itu disebut sebagai terbang dalam formasi. Itu artinya semua pilot bekerja sama dengan jet mereka sebagai tim. Mereka belajar untuk melakukan gerakan yang indah. Mereka bisa berputar dan bisa juga terbang lurus ke langit. Seperti roket. Kau tidak dapat melakukan trik ini kalau kau tidak berlatih bertahun-tahun. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Salah satu trik yang mereka lakukan disebut formasi berlian. Ia dinamakan berlian karena bentuk formasinya seperti berlian. Hati-hati Blue Angel, sampai jumpa. Pesawat Lani mungkin tak seindah seperti salah satu pesawat yang kita lihat tadi. Tapi dia sangat penting karena dia menggunakan pesawatnya untuk mengajari orang untuk terbang. Ketika mereka belajar di pesawat kecil, mereka bisa menerbangkan yang lebih besar. Berbicara tentang mengajari orang untuk terbang, Lani harus kembali ke bandara untuk menjemput salah satu muridnya. Jadi inilah waktunya untuk mendarat. Di sana ada teman lama kami. Wow, kami akan menjumpainya di dalam menara pengendali yang membantu kita datang dengan selamat. Sudah mendarat, itu menyenangkan. Terima kasih Lani. Apa kau tahu bahwa udara di kabin pesawat sangat kering hingga bisa membuat potong roti menjadi keras dalam beberapa menit? Aku sangat menikmati terbang bersama Lani, tapi sekarang aku harus segera bergegas untuk menemui teman lamaku. Aku berjanji menemuinya di hari ini dan tak ingin terlambat. Namanya adalah Ed, dan dia bisa menerbangkan balon udara panas. Itu adalah jenis mesin terbang yang sangat berbeda. Balon itu tak memiliki sayap, hanya sejumlah besar udara panas. Kuharap Ed akan memberiku tumpangan. Selamat pagi, Jimo. Hai Ed, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Apa hari ini kau akan terbang dengan balon? Itu benar. Bolehkah aku ikut denganmu? Tentu saja. Baiklah. Aku harus melengkapi semuanya dan kau bisa ikut denganku terbang ke angkasa. Wah, hebat. Hahaha. Mempersiapkan balon membutuhkan banyak kerja keras. Ed dan temannya mengeluarkan balon dari tasnya. Mereka meluruskannya di atas tanah dan memastikan balon itu dalam kondisi bagus untuk terbang. Keranjang ini adalah tempat kami berdiri ketika sudah waktunya terbang. Lalu keranjang itu diikatkan ke balon dengan tali yang sangat kuat. Balon udara panas bisa terbang karena sebuah fakta ilmiah yang terkenal. Udara panas lebih ringan daripada udara dingin. Haha, jadi Ed menggunakan kipas besar dan jet gas untuk memaksa udara panas masuk ke balon raksasa ini. Lihatlah. Ketika sudah penuh dengan udara panas, balon itu akan naik ke langit. Lihat Tuan, balon udara panas. Ini membuatku berpikir tentang meniupkan udara ke balon pada pesta ulang tahun. Aku yakin itu akan membutuhkan ribuan anak selama sebulan untuk meniup balon ini. Ed melakukannya dengan benar dengan kipas dan jet gasnya. Lihat, tidak lama lagi kami akan terbang melayang. Bagus.
Ed bilang balon udara panas adalah mesin terbang tertua yang pernah terbang di atas bumi. Jauh sebelum pesawat dengan sayap, mesin, dan baling-baling. Manusia bisa naik ke langit dengan gelembung udara, tapi manusia bukan makhluk hidup pertama yang terbang dengan balon. Apa kau tahu kalau penumpang pertama dari balon udara panas adalah seekor bebek, ayam, dan domba? Dan itu terjadi pada tahun 1783. Itu sedikit konyol. Tapi Ed tidak bercanda. Penumpang dari balon pertama itu adalah ayam, bebek, dan juga domba. Bisakah kau bayangkan apa yang mereka pikirkan? Mereka terbang hanya selama 8 menit, tapi mereka membuktikan kepada dunia bahwa terbang dengan balon itu ternyata memang aman. Penerbangan pertama mengambil tempat di Perancis. Aku ingin tahu yang dipikirkan semua orang ketika melihat mereka terbang melintasi antar negara. Hidup ayam, hidup bebek, hidup domba, hidup balon. Coba tebak, kita sekarang semakin meninggi dan menjauh di dalam balon. Seperti yang dilakukan oleh binatang ternak di Perancis pada waktu yang lalu. Hanya saja kita adalah manusia dan alien. Akulah aliennya. Hai, lihatlah di bawah sana. Betapa kecilnya semua rumah jika dilihat dari atas sini. Setiap kali Ed menyemburkan udara panas ke dalam balon agar balon bisa terbang, dia memiliki semua jenis meteran indah, sama seperti yang dimiliki Lani di pesawatnya. Jadi Ed selalu tahu berapa banyak bahan bakar yang dimilikinya dan berapa tingginya dia terbang. Penerbangan manusia pertama dengan balon udara panas terjadi di Prancis pada 21 Oktober 1783. Sedang penerbangan wanita pertama dengan balon udara panas terjadi pada tahun 1784 bernama Nyonya Tiba. Sungguh wanita yang hebat. Ed sangat tahu banyak tentang balon, tapi dia juga tahu banyak tentang mesin terbang yang lainnya. Dia memberitahu padaku ketika dia pergi untuk melihat peluncuran pesawat terbang luar angkasa. Itu adalah mesin terbang terkuat di bumi ini. Mungkin kau pernah melihat gambarnya di televisi atau di buku. Pesawat luar angkasa adalah raja dari semua pesawat. Dibutuhkan ratusan tim manusia untuk menjaga mesin terbang terkuat ini dalam kondisi bagus. Mereka akan mempersiapkan yang satu ini untuk meluncur dari pusat luar angkasa Kennedy di Florida. Mereka menyimpan pesawatnya di Florida karena cuaca di sini biasanya hangat dan bersinar. Jadi mungkin akan lebih mudah untuk melihat tujuan mereka. Pesawat-pesawat luar angkasa diterbangkan oleh pilot. Tapi di sini, pilot dan anggota kru disebut sebagai astronot. Astronot adalah orang-orang yang terlatih yang bepergian ke luar angkasa. Aku juga bepergian ke luar angkasa. Kupikir aku adalah astronot alien. Hahaha. Mereka harus mengikat diri mereka untuk peluncuran. Ini adalah perjalanan hidup mereka. Pesawat luar angkasa sebenarnya digabungkan dengan roket yang bertenaga besar yang mengirimkannya ke orbit. Peluncuran pesawat luar angkasa, roket memproduksi tenaga sebesar 44 miliar tenaga kuda. Itu setara dengan 14.700 lokomotif. Mereka siap untuk pergi. Ini adalah bagian favoritku. Pelepas landasan. 5, 4, 3, 2, 1. Roket pendorong telah berhasil diluncurkan. Bersiap-siap untuk pelepasan. Lihatlah kepergian mereka. Ketika sudah cukup tinggi di langit, bagian roket akan terpisah dengan pesawat. Semoga perjalananmu selamat, teman astronotku. Bepergian ke luar angkasa tidaklah mudah. Tanpa gravitasi bumi, para astronot mengalami apa yang disebut tanpa bobot. Itu berarti mereka sering terapung. Faktanya semua benda terapung. Itu akan membuatmu lebih mudah untuk menari, karena kakimu bisa terlepas dari lantai. Bahkan semua makanan pun mengambang. Mereka harus menangkap makanan itu. Cobalah memakan jelly seperti ini. Hai, berikan coklat itu padaku. Baiklah, bagaimana kalau kita saling berbagi? Cobalah pakai celanamu dengan cara ini di rumah. Kupikir hari ini adalah hari rambut jelekmu. Sudah diam. Pesawat.
LUARANGKASA, pesawat luar angkasa. Salah satu pekerjaan terbesar untuk pesawat luar angkasa adalah membawa perbekalan dan pekerja ke stasiun luar angkasa baru yang dibangun di atas bumi. Apa kau menyebut ini sebagai rumah? Di Rusia, Amerika, dan Eropa, semua jenis bagian penting dibuat untuk stasiun luar angkasa. Seperti panel solar teknologi tinggi ini, yang akan menangkap sinar matahari dan memproduksi tenaga untuk stasiun ruang angkasa. Semua bagian datang secara bersamaan. Orang berpikir selanjutnya peralatan apa yang akan dibawa oleh pesawat luar angkasa. Ilmuwan dan astronot yang pintar dari seluruh dunia belajar semua jenis hal baru tentang apa rasanya hidup dan bekerja di luar angkasa. Hebat! Sama seperti orang tuaku yang hari ini pergi ke kota untuk bekerja. Pada masa depan, banyak orang akan bekerja di luar angkasa. Suatu hari nanti kau akan menjadi salah satu dari mereka. Selamat tinggal Tuan Astronot. Lihatlah apa yang mereka kerjakan. Itu satu cara untuk membungkus balon. Apa aku harus membantu atau tidak ya? Ada beberapa hal harus diserahkan kepada ahlinya. Dan orang ini adalah ahlinya. Aku bisa memberitahumu itu. Mereka tahu semua hal tentang mesin terbang, dan sekarang aku juga sedikit tahu. Itu adalah bungkusan balon. Tapi sayang, aku harus segera pulang. Aku mencintaimu, planet bumi. Aku belajar banyak tentang mesin terbang. Kuharap kau juga belajar sesuatu yang baru. Aku akan segera kembali. Jadi kita bisa belajar tentang semua benda yang ditemukan di planet bumi. Seperti truk, kereta api, kendaraan darurat, dan juga kapal laut. Sampai jumpa lagi. Dah.